dengan daya Anagata Nusantara yang artinya adalah energi, kekuatan masa depan. Kita pastikan semua benar-benar, saya ulangi, semua benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people. Pertama yang saya sampaikan, nggak ada yang kebal hukum di negara ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pekan lalu. Danantara adalah mimpi besar ayahanda Prabowo, Profesor Sumitrodjo Hadikusumo, yang juga begawan ekonomi. Dengan modal awal sebesar 300 triliun rupiah dari hasil pemangkasan anggaran APBN 2025, Danantara digadang-gadang akan mengelola dana sekitar 14.000 triliun rupiah atau 900 miliar dolar Amerika Serikat. Namun publik meragukan jaminan transparansi pengelolaan Danantara dan investor tampaknya juga belum terpikat menaruh kepercayaan pada Sovereign Wealth Fund Indonesia ini. Danantara, mimpi investasi baru Prabowo, itulah tema dialog kita pada malam hari ini yang akan kita bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung kanan, ada Pak Toto Pranoto, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Toto. Malam Rifana. Ada Pak Wihadi Wianto, Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, sekaligus jubir dari Partai Gerindra. Selamat malam Pak Wihadi. Anggota Banggar. Pimpinan Badan Anggaran DPR RI. Ada Profesor Ferry Latuhihin, pengamat ekonomi. Selamat malam Prof. Ferry. Ada Almas Galia Putri Safrina, peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Selamat malam Mbak Almas. Selamat malam Rifana. Dan seperti biasa bergabung langsung di studio CNN Indonesia pada malam hari ini ada mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nanti teman-teman dari UIN bisa bertanya, mengungkapkan pendapatnya dan juga mengkritisi ya tentang Danantara kepada seluruh narasumber yang hadir di studio pada malam hari ini. Saya langsung saja Pak Wihadi ya. Pak Wihadi, ini Danantara sudah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Senin pekan lalu. Ini akan mengelola dana sekitar 14.000 triliun rupiah atau 900 miliar dolar Amerika Serikat. Tetapi banyak masyarakat kalau kita lihat di sosial media ataupun kita tanya ke masyarakat langsung begitu ya, masih meragukan dan juga merespon negatif soal peluncuran Danantara. Pertanyaannya, ini disadari tidak oleh Gerindra dan juga oleh pemerintahannya Pak Prabowo? Jadi begini, saya mengkoreksi dulu apa yang disampaikan tadi. Bahwa modal Danantara 300 triliun dari pemotongan anggaran. Ini kita harus kita harus koreksi dulu. Karena begini, Pak Prabowo itu melakukan efisiensi, saya bicara efisiensi anggaran dulu nih ya. Efisiensi anggaran yang pertama itu adalah ada 300 triliun yang sudah ada di BA-Bun. Itu hasil efisiensi yang dilakukan Kementerian Keuangan sebelum 2025. Artinya itu pada saat dulu dengan program automatic adjustment, dengan program yang namanya spending better, itu 300 triliun ada di BA-Bun. Itu sudah ada. Kemudian efisiensi kedua itu adalah 308 triliun. Itu dari APBN, namun yang perlu dicatat bahwa APBN tetap pada kerangka 3.600. 308 itu apa? 308 itu adalah anggaran yang dipotong itu atau yang diefisiensikan adalah belanja barang dan belanja modal. Pegawai, subsidi, apapun itu tetap masih semua sama. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya dividen BUMN. 300 triliun. 300 triliun inilah yang dipakai, 100 triliun dikembalikan kepada BUMN, 200 triliun ini yang akan dileverage untuk Danantara. Jadi ini clear dulu, jangan 308 seakan 300 itu diambil dari APBN, bukan itu dulu. Karena kita putarkan ya pernyataan Presiden Prabowo ya, jadi kita dengarkan sama-sama. Dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin,
kami berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara, dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia. Kalau mengacu ke pernyataannya Presiden Prabowo, berarti 300 triliun itu didapatkan dari hasil pemotongan ataupun efisiensi dari KL-KL itu, kementerian atau lembaga? Efisiensinya kan efisiensi BUMN dan segala macam kan termasuk dengan dividen itu. Kalau kita lihat dividen yang awal, kalau kita lihat daripada saat Pak Prabowo pidato pada ulang tahun Gerindra, itu kan jelas di situ disebutkan bahwa 308 triliun itu akan dikembalikan 58 untuk 17 KL. Terus kemudian 300 triliun adalah dividen. Ini yang dipakai seperti itu. Jadi ini permasalahan yang mesti harus diperjelas juga bahwa ini bukan memotong daripada anggaran. Oke, jadi bukan dari hasil efisiensi kementerian dan lembaga ya? Efisiensi itu ada program-program yang memang dipersiapkan oleh Pak Prabowo. Karena anggaran APBN ini tetap 3.600. Gitu kan, 3.600 itu tetap, dan ini ada hal yang mesti harus disampaikan bahwa Pak Prabowo kan mempunyai program perbaikan daripada sekolah-sekolah yang rusak. Ya. Kemudian swasembada pangan, layanan kesehatan, layanan kesehatan, makan bergizi gratis. Ini kan anggaran-anggaran ini adalah yang nantinya akan ada penambahan-penambahan itu. Nah, jadi kita mesti harus stay dulu nih permasalahannya. Memang ini ada karena pemotongan efisiensi ini kan kalau kita lihat Pak Prabowo kan 300 dari BABUN yang sudah diefisiensikan, 308 yang dari anggaran, kemudian 300 dividen, 100 dikembalikan kepada BUMN, 200 yang bisa dipakai untuk kebutuhan Danantara. Oke, jadi 200 itu untuk kebutuhan Danantara yang dari dividen BUMN. 100-nya dari mana Pak Wihadi? Kenapa? Kan kita masih ada BABUN dan segala macam. Oke, berarti diambil dari situ ya. Jadi ini kan clear dulu ya. Clear dulu nih permasalahannya. Bahwa 300 triliun untuk modal awal Danantara itu bukan berasal dari efisiensi terhadap kementerian dan juga lembaga. Bukan pemotongan dari 3.600. Oke. Itu yang clear dulu, bukan pemotongan dari 3.600. Itu aja. Jadi ini kan ada ada pos-pos yang memang bisa dipakai untuk itu. Nah, ketidakjelasan ini kalau kita baca ya, persoalan komunikasi ini sekali lagi, message-nya ini kurang bisa tersalurkan dengan baik Pak ke publik. Sehingga masyarakat kemudian muncul pro dan kontra. Nggak sepenuhnya merespon positif soal peluncuran Danantara ini, disadari nggak oleh Gerindra dan juga pemerintah Pak Wihadi? Jadi begini, ini kan permasalahan Danantara ini, respon masyarakat, respon publik, ada yang negatif, ada yang positif. Tentunya tidak semuanya negatif, ada yang positif juga. Nah, kemudian ini kan kita mesti harus menunggu bahwa ini kan undang-undang Danantara diluncurkan. Hari ini PP juga sudah dipersiapkan. Artinya di sini bahwa reaksi pasar terhadap masalah ini kita melihat bahwa ini adalah free market. Ini bisa saja market positif, market positif ataupun negatif. Nah, ini kita serahkan pada saat nantinya, pada saat waktunya nanti bahwa Danantara ini akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo mengenai masalah lembaga investasi ini, maka semuanya akan mengerti bahwa apa yang dimaksud dengan Danantara ini adalah sebenarnya mempersingkat daripada investasi-investasi yang akan dilakukan Pak Prabowo ke depan. Gitu. Karena memang publik itu khawatir ini investasi jangka panjang yang belum jelas hasilnya. Ini bagaimana kemudian meyakinkan publik bahwa ini loh bakalan ada hasilnya, tapi kita menikmatinya nanti jangka panjang, mungkin 10 tahun, 20 tahun kemudian begitu Pak. Jadi begini, ini kan sudah ada BUMN. Kemudian ada programnya Pak Prabowo hilirisasi. Oke. Jadi kita yang harus paham ini adalah bahwa kita membutuhkan dana untuk hilirisasi. Selama ini ketergantungan kita kepada lembaga-lembaga investasi luar itu sangat besar. Nah, dengan adanya Danantara ini, maka kita melihat bahwa hilirisasi yang merupakan program Pak Prabowo dan ini adalah bagaimana kita keluar daripada situasi yang saat ini dengan kita harus mengelola resources kita dengan baik, ini akan menjadi lebih bisa bermanfaat. Jadi saat ini yang sudah harus dilakukan adalah
hilirisasi. Jadi program investasi hilirisasi itu adalah poin Jadi utama. membiayai 20 proyek hilirisasi ya, seperti nikel, kemudian batu bauksit, bara, tambang. ya, batu bara, timah, Ya. terus kemudian perkebunan kita dengan kelapa sawit, dengan coklat, ya kan? Ini adalah sesuatu kelapa. Ini adalah investasi-investasi yang akan bisa dilakukan dan ini akan Tapi ini membuat jangka panjang. Sebenarnya antara jangka panjang dan jangka pendek kita tidak bisa mengatakan ini terlalu panjang karena sekarang investasi dengan sawit itu sudah di depan mata sebenarnya dan ini bisa dilakukan. Demikian juga dengan nikel itu bisa kita lakukan saat ini. Bauksit, timah dan segala macam. Jadi ini kan market sudah tercipta. Jadi tinggal kita bagaimana kita membentuk itu. Jadi pertumbuhan ekonomi, kita melihat pertumbuhan ekonomi ini adalah untuk menambah ini kan kita harus dengan manufacture. Bagaimanapun juga kita harus mendorong investasi untuk manufacture itu. Tapi kalau memang niatnya baik begitu ya, kenapa kemudian publik meresponnya terbelah? Dan banyak loh yang meresponnya kurang positif atau negatif begitu Pak Wiyadi. Berarti kan ada yang salah gitu di sini? Ya mungkin gini permasalahan kan baru 1 minggu, ini mungkin komunikasi ini belum terjalin, Message-nya nggak sampai nih. message belum sampai dengan Danantara sendiri, karena Danantara sendiri kan pastinya Danantara harus memberikan sosialisasi. Nah saat ini kan memang kita melihat bahwa Danantara terbentuk di atasnya, tetapi sosialisasi ini kan harus mesti sering dilakukan dalam hal ini. Maka kami dalam hal ini juga sedikit banyak kita memang harus membantu komunikasi ini kepada masyarakat. Karena yang menarik pada saat asta citanya Pak Prabowo itu nggak ada ya, Danantara tercetus ya? Sebenarnya pada saat kampanye tuh nggak ada loh. Nah sebenarnya begini, kalau kita bicara Danantara tercetus atau tidak, tetapi kalau kita melihat program-program Pak Prabowo, kalau itu di mix up jadi satu, ya kan, maka ini adalah menjadi poin yang mendorong daripada asta cita itu. Baik. Saya mau ke Prof. Ferry ya. Prof. Ferry, ini market terbelah. Jadi boleh-boleh saja kalau misalnya ada yang merespon positif ataupun merespon negatif. Tapi menurut Prof. Ferry, apa kemudian yang memicu market ataupun masyarakat merespon negatif soal peluncuran Danantara ini? Market nggak terbelah, market memang drop, sangat negatif, tidak terbelah. Sejak muncul isu adanya Danantara, itu saham-saham yang masuk ke Danantara, terutama bank-bank himbara, itu dibuang habis, sell down, termasuk Telkom. Ini tidak terbelah, ini udah satu indikator bahwa masyarakat tidak bisa menerima Danantara. Nah pertanyaannya kenapa? Kenapa tidak bisa menerima Danantara? Satu Mbak, bank saya katakan tidak boleh masuk Danantara. Kenapa? Bank mempunyai yang namanya systemic risk. Ya, ingat kan kasus Senturi yang kecil aja, ya semua kelabakan dan semua orang di market mengatakan, wah ini bisa dijadikan alat. Ya, bank kan punya likuiditas, ya bisa dijadikan alat politik. Kan itu, ya kan? Saya sudah katakan di Dewan Pakar, tolong keluarkan ini bang. Dewan Pakar. Saya pernah menjadi, Gibran, ya. Saya katakan kepada Pak Ketua Dewan Pakar, Pak Burhanuddin Abdullah, keluarkan Pak yang namanya bank. This is systemic risk. Waktu itu market belum bereaksi dan ternyata begitu diumumkan Danantara, bank masuk ke sana jebol semuanya, Mbak. Nah. Yang kedua, saya pertanyakan kembali ya Mbak ya, ini saya dari kacamata bisnis ya. Saya cuma mau tanyakan, apakah kalau menyambung kepada idenya Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, kita memerlukan super holding? This is a question mark. Sebab apa? Sebetulnya yang kita perlukan bukan super holding, tapi an SPV, Special Purpose Vehicle. Nah, yang kedua adalah ada myopia, kesalahan tentang aset. Aset dibilang 14 triliun, net worth-nya itu cuma 10%, Mbak. Ya, bank misalnya 10% equity, dana pihak ketiga 90%. Yang lain ini ya nggak bisa di leverage Mbak. Pertamina PSP Mbak, Public Service Obligation, ya PLN Public Service Obligation, siapa yang meminjemin duit? That's my question. Ya kan, jadi at least a big nonsense kalau dibilang kita bisa leverage. No, what matters is yang penting bukan aset Mbak. Yang namanya sovereign wealth fund, apalagi sebesar Temasek, you have cash or not to invest. Bukan aset, aset it doesn't matter. Jadi kita nggak punya cashnya nih. Nah ini masalah cash. Nah sekarang menjadi pertanyaan, katanya Temasek kok duitnya diambil dari negara? Apa perbedaannya sih? Karena kan ini seperti mengacu ke Temasek Holding ya, Super Holding di Singapura. Tapi ada bedanya nggak antara Danantara kita dengan Temasek? Apakah itu dua entitas yang berbeda? Banyak bedanya Mbak. Pertama adalah kembali lagi yang namanya Temasek itu sebetulnya private companies.
Ada sahamnya pemerintah di sana, ya kan? Yang kedua, figur-figur yang ada temasik bukan figur politik. Oke. Ya inilah yang membuat masyarakat bertanya, terutama investor. Mbak, bayangin indeks dari 7.500 jatuh ke 6.300, tidak ada terbelah. Itu semua negatif. Yang kedua, dolar itu hampir 16.600 loh. Ya. Ya kan? Ya, saya sebagai analis cuma mengatakan please be cautious. Terutama bank-bank, Mbak. Ya, bank ini tidak boleh masuk ke dalam satu rumah. Nah, sekarang begini, Mbak. Ada nggak sih yang mau invest dengan kasus Pertamina kayak gini? Siapa yang mau invest? Ray Dalio. Dari mana Ray Dalio? Dia bilang ini Pertamina kayak begini, Bos. Ya kan? Oke. Nah, yang kedua adalah adanya kembali lagi di luar bank systemic risk di dalam satu rumah yang namanya super holding. Once satu company terjadi kayak kasus Pertamina ini, orang akan melihat, Itu akan berpengaruh terhadap yang lain. yang lain lah. Oke. Dia bilang ini bagaimana sih manajemennya? You can control Pertamina or not? Oke. Anda sudah pernah menyampaikan itu ke Pak Burhanuddin Abdullah ya? Udah. Terus face respon to beliau face. apa? Respon beliau saya juga nggak tahu apa. Cuman tertawa-tawa aja kayaknya ya. Cuman menanggapi oh iya begini begitu tapi tidak direspon secara action. Saya bilang Pak ini berbahaya yang namanya bank dibawa masuk ke sana. Oke, fine, we cannot batalin ya dan tapi please cabut itu bank. Jadi jangan yang bank yang masukkan. Jangan. Dan yang kedua kembali lagi kalau ngomong aset value sekarang Mbak. Siapa yang mau? Ya kan 90% aset BUMN adalah busuk. Maksudnya gimana tuh? Ya, nggak ada yang bisa di-capitalize. Oke. Ya karya-karya misalnya, dan yang lain-lain. Ya kan Yang begitu. dimasuk 7 dulu, Iya, 7 yang 7 dulu besar. aja bermasalah. Yang dividennya tinggi. 7 aja bermasalah satu Pertamina. Bagaimana? How can you leverage it? Jadi Kan investor nggak akan percaya Nggak untuk akan invest. Mbak, Oke. please believe me, tidak akan. Oke, jadi IHSG anjlok, nilai tukar rupiah melemah itu Exactly. adalah sentimen negatif karena Exactly. peluncuran Danantara. Karena kembali, bukan masalah Danantaranya, kembali lagi. Vehicle-nya salah. Bukan Danantara, bukan super holding yang kita butuhkan, tapi special purpose vehicle kayak INA. Ini salah super. Yuk, kita mau ngapain dengan aset itu? You cannot leverage it up. Oke. Ya kan, apalagi banyak selebihnya, everyone knows lah bahwa BUMN itu kan kebanyakan busuk. Oke, silakan Pak Wihadi. Jadi yang dibutuhkan bukan Danantara, tapi special Special purpose vehicle. Bukan super holding. Bukan super Gini. holding. Apa yang disampaikan Profesor ini kan pengamat pribadi kan. Jadi begini, kalau kita bicara nasionalisme, apalagi Prof ini pernah di TKN, kita bicara nasionalisme, bahwa sekarang ini, dalam situasi yang sekarang ini kita tahu, bahwa situasi yang ada di Indonesia ini bukan satu-satunya adalah situasi Indonesia. Secara regional, Oke, situasi ini global sekarang global, ini pun sebenarnya tidak baik-baik saja. Dan ini adalah sesuatu hal yang memang membutuhkan semuanya berpikir secara positif. Kalau semua berpikir secara negatif, ini justru mempengaruhi market. Yang sebenarnya kalau kita bisa encourage market ini akan bisa lebih tahu. Sebenarnya apa di masalahnya? Kalau kita bicara mengenai masalah market daripada pasar modal misalnya. Apa yang terjadi dengan pasar modal? Kita bicara masalah kurs, kita bicara mengenai masalah inflasi. Itu banyak terpengaruh faktor eksternal. Itu terpengaruh karena permasalahan menurut daripada Pak Wihadi. kurs dan inflasi. Kemudian kalau kita bicara mengenai Kebijakan masalah Trump. kebijakan Trump, kemudian kan ini juga ada pengaruh. Tetapi tidak bisa kita salahkan sendiri bahwa ini adalah karena Danantara. Kita lihat pasar modal itu sudah mengalami koreksi Dari? sebelum Danantara. Ini Oke. udah jelas. Oke. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa ini Danantara, ini Danantara. Ini kan permasalahannya hanya karena nggak kebagian di Danantara aja. Ya kan nggak Maksudnya bisa siapa yang begitu. nggak kebagian di Ya, Danantara? banyak orang yang kita melihat bahwa dengan Danantara ini banyak yang terkikis permasalahan-permasalahan ini. Oke. Artinya apa? Artinya dengan adanya lembaga-lembaga keuangan ini, maka lembaga-lembaga keuangan negara, lembaga-lembaga keuangan asing, maka tentu akan berpikir bahwa dia tidak bisa langsung begitu saja. Oke. Kalau kita bicara mengenai masalah yang namanya aset BUMN, kalau dikatakan bahwa aset BUMN semua busuk, ngapain kita ngikutin PLN sekarang? Kenapa kita mesti harus beli Pertamina kalau semuanya busuk? Ya juga hidup di Indonesia kalau bicara seperti itu. Oke. Dan ini kan kita harus tahu bahwa yang namanya kita bicara BUMN karya, itu semuanya kan banyak yang pada saat periode lalu dengan PSO. Artinya adalah penugasan yang kita katakan untuk dengan jalan tol. Ya. Nah ini yang mesti harus dipahami bahwa kita ini merah putih atau tidak.
Permasalahannya ini. Jadi kalau kita bicara ini, bagaimana kita mengencourage market dalam situasi yang sekarang ini? Oke, bagaimana mengencourage market? Masalahnya kalau menurut Pak Wiyadi, menurut Gerindra, ini pasar saham kita anjlok, kemudian merah, begitu ya, IHSG, kurs juga melemah, itu karena faktor eksternal. Inilah, kita nggak usah banyak bicara tentang masalah nasionalisme, merah putih dan segala macam. Saya juga nasionalisme, saya merah putih, saya jauh-jauh sekolah di Belanda, saya pulang. Karena saya memang mau berkarya di Indonesia. Lihat aja begini, legal construction-nya aja udah salah. Tadi saya bilang, yang kita butuhkan bukan super holding, tapi SPV seperti INA. Lantas ada yang bilang, oh kita bangga dengan 14.000 triliun aset. Loh, what matters is not asset. You have cash or not. Berarti kan masyarakat curiga, loh kok kenapa yang didirikan oleh super holding? Bukan SPV. Kan begitu. Dan kita tahu track recordnya BUMN selama ini. Sampai kemarin muncul kasus Pertamina. Who wants to believe it? Who wants to buy the story? Kan itu poinnya. Ya kan, bukan masalah rasionalisme atau tidak. Saya sebagai pengamat nggak penting. Ya kan, ada satu legal construction yang menurut saya salah. Saya tidak against Danantara, saya tidak against ide Pak Sumitro. Tapi vehicle-nya, kendaraannya bukan super holding. Terus jadinya apa? Ya tadi. SPV kayak INA. Kenapa Bentuknya? INA tidak dibuka? Ya kan, ini kan masalah investment. Ya kan, ini kan sekarang begini Mbak. Ya kan, oke Mbak kalau mau investasi, mesti punya modal misalnya 30%. Ya kan, leverage dengan bank loan 70%. Dan it matters. Tapi you have cash 30%, bukan aset. Jadi 14.000 triliun itu net worth-nya cuma 10%. Kan bank cuma 10% equity-nya. 10% itu pun sebagian yang pabrik, ada milik pabrik Mbak. Nah, yang saya pertanyakan kembali lagi, ini kok OJK diam-diam aja ya? Ya kan? Padahal kan ini public companies. Dan kalau public companies dibawa ke satu rumah yang akan ada menimbulkan systemic risk, dia sebagai pengawas bank, dia harus bersuara loh. Oke, Pak Toto, Anda sebagai saya jangan kena sebentar nih, pengamat BUMN nih. Ya udah, silakan Pak Wiyadi mau bantah dulu. Gini, kita harus bicara legal aspeknya dulu. Kalau kita bicara super holding, kenapa kita bicara super holding? Jadi selama ini BUMN itu ada, kalau kita bicara adalah ada PNBP yang di mana ini ada kekayaan negara yang dipisahkan. Ini dalam bentuk BUMN. Ya. Dalam bentuk BUMN. Dan dengan kondisi sekarang ini, pada saat kekayaan yang dipisahkan itu, PNBP itu kan ada dua, sumber daya alam, kemudian kementerian, dan kekayaan yang dipisahkan. Nah, dengan kekayaan dipisahkan, itu dalam bentuk BUMN. Dalam bentuk BUMN, kalau ini semuanya, kita sekarang kalau misalnya mereka membutuhkan yang namanya penyertaan modal asing, penambahan investasi, tidak mempengaruhi. Mereka harus minta izin kepada Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan kemudian ke DPR. Nah, dengan karena memangkas sekarang ini, dengan super holding dikatakan oleh Profesor tadi, dengan Danantara, maka yang terjadi adalah apa? Bahwa dengan sistem ini, investasi akan mereka akan lebih lincah, dan BUMN ini akan lebih bisa bersaing karena mereka bisa melakukan investasi-investasi yang dianggap bahwa investasi itu adalah langsung melakukan profitable. Nah, ini adalah dasar hukumnya adalah memang seperti itu. Saya mau ke Pak Toto ya. Memang akan lebih lincah nggak ketika ditaruh di dalam super holding, atau justru melihat analisisnya Prof. Ferry tadi, harusnya bukan super holding begini yang dibutuhkan, mengingat yang hanya dimiliki itu aset, bukan cash-nya. Kita harus lihat konstruksinya Danantara itu seperti apa ya. Jadi kita harus refer Anda sempat ikut. Ya, kita harus lihat di undang-undangnya ya. Ya, pembahasan di revisi undang-undang BUMN. Nah, kita harus lihat bahwa konstruksinya itu kan sebenarnya Danantara nanti fungsinya itu sebenarnya ada 2 atau 3 sebetulnya. Jadi bukan hanya fungsi sebagai investment saja, tapi juga ada fungsi dia sebagai pengelola BUMN. Seperti yang sekarang ada dikerjakan oleh Kementerian BUMN di masa yang lalu. Juga nanti ada fungsi yang ketiga, bagaimana mereka juga bisa melakukan pengelolaan atas special asset yang ada, yang dalam kerangka untuk membantu economic growth di program-program prioritas pemerintah ya. Jadi dalam konteks seperti ini, maka sebetulnya kita nggak bisa juga bilang bahwa kemudian Danantara itu akan menjadi sangat serupa dengan Temasek misalnya. Karena memang itu jelas berbeda ya. Dua entitas yang berbeda. Kalau Temasek kan jelas, dia ujungnya adalah bagaimana mencari sebanyak mungkin total shareholders return-nya. Ya, jadi dari pengelolaan portfolionya. Nah, kalau Danantara itu kan konstruksinya bukan cuma itu, tapi juga ada fungsi yang lain. Bagaimana dia bisa meningkatkan value dari BUMN-nya.
Kalau value dari BUMN-nya bisa ditingkatkan, otomatis juga kemampuan mereka untuk bisa men-generate profit juga makin besar. Kalau profitnya makin besar, tentu ini bisa dipakai juga dalam rangka untuk pembesaran Jadi BUMN ke depan. pengembangan manajemen perusahaan. Yes. Tapi kalau investor berpikir bahwa kalau uangnya hanya segitu-segitu aja nggak bisa untuk pengembangan perusahaan. Nah, ada juga sebelum ke situ, ada juga fungsi yang ketiga sebetulnya. Bagaimana Danantara nanti juga akan difungsikan sebagai alat bagaimana bisa menstimulate economic growth-nya. Caranya kalau dia bisa membuat kemudian program-program project yang kira-kira juga bisa menarik minat investor lain masuk, terutama global investor. Maka kalau kemudian ini menarik, kemudian ada investor luar masuk, maka juga kita harapkan foreign direct investment juga masuk. Itu kan artinya sama juga dengan bahwa kita akan membantu pertumbuhan ekonomi bukan hanya dari lokal APBN, tapi juga lewat masuknya foreign direct investment masuk. Nah, jadi kalau tiga fungsi ini dijalankan, sebetulnya fungsi Danantara menjadi sangat ideal, ya. Nah, mungkin tadi yang dikomentari ya oleh Bapak yang lain sebelumnya adalah sebetulnya bagaimana kemudian bisa mengembalikan atau mendapatkan trust dari publik, dari masyarakat. Karena begini, saya harus tunjukkan ya. Jadi saham-saham BUMN itu mulai rontok sejak tahun lalu ketika isu peluncuran Danantara itu muncul. Ini kan berarti ada trust yang tidak muncul di market ya. Oke, jadi trust itu kan sebetulnya adalah kalau kita bisa melihat apakah nanti Danantara ke depan betul-betul bisa perform apa enggak. Ya. Kalau sekarang misalnya banyak kecenderungan orang bilang negatif sentimen dan lain-lain, yaitu mungkin itu adalah tren dalam sementara waktu ini karena kita juga belum bisa melihat bagaimana performance Danantara ke depannya kan. Jadi menurut saya kasih waktu dulu. Jadi yang penting menurut saya ke depan ini Danantara betul-betul harus bisa menampilkan beberapa istilahnya quick win projects ya. Bahwa setelah BUMN dikelola oleh Danantara, performance mereka akan jauh lebih baik dibandingkan pada periode sebelumnya. Kalau itu bisa ditunjukkan, saya kira juga akan mulai timbul kepercayaan dari market juga bahwa memang Danantara menjadi suatu institusi yang betul-betul sudah on the track sehingga diharapkan bisa membuat pengelolaan investasi, pengelolaan BUMN itu menjadi jauh lebih baik. Saya kira itu fungsinya. Pernyataan Prof. Heri tadi bahwa sangat beresiko ketika menaruh bank-bank itu di dalam satu rumah ya, dalam satu super holding. Dan kemudian misalnya seperti salah satu BUMN terkena kasus ataupun terkena isu seperti ini akan berpengaruh terhadap trust investor asing begitu. Ya, ini tentu tidak bisa dilepaskan bahwa ada soal reputation risk ya di sini ya. Jadi kalau ada satu masalah di satu BUMN akan berpengaruh terhadap stigma terhadap BUMN yang lain ya. Jadi menurut saya yang penting sekarang adalah karena dalam struktur kelembagaan Danantara itu kan penuh sekali dengan bagaimana tata kelola diatur dengan sangat ketat begitu ya. Jadi bukan hanya pengawas itu ada di badan pengawas, tapi juga di sana ada juga nanti komite pengawas, di sana juga ada berbagai macam juga badan apa istilahnya board advisory dan lain-lain. Termasuk juga kemampuan nanti bagaimana juga mereka harus lapor ke DPR dan lain-lain. Saya kira banyak sekali mekanisme yang memungkinkan publik bisa mengawasi ya pekerjaan BUMN Danantara dengan benar. Jadi kalau ini semua dijalankan menurut saya lubang-lubang tadi bisa tertutup. Dikurangin ya. Oke, Prof. Heri ini Dewan Penasihatnya aja 2 mantan presiden. Pasti investor asing punya trust dong. Enggak, gini, masalahnya kembali lagi. Kalau di situ figur-figur politik yang tampil, pertanyaan dari figur politiknya siapa? Kan semua figur politik. Rosan misalnya, dia kan figur politik kepala ketua tim sukses Prabowo. Ya kan, Erick Thohir terkait dengan Jokowi, ya kan, dan yang lain-lain Pandu terkait dengan LBP, ya kan. Pak Luhut ya. Pak Luhut ya. Nah, figur-figur ini sehingga memberikan satu gambaran kepada masyarakat, this is a business entity or political entity. Nah, ini kan masalah trust. Ya kan, gini, apa nggak ada orang lain yang profesional, ya kan, yang tidak berbau politik, kan banyak Mbak. Nah, dan di sini juga ada sesuatu pertanyaan di market lagi, Pak Rosan kok di satu sisi kakinya itu Menteri regulator, di satu yang lain adalah operator. Ini menjadi pertanyaan besar Mbak, jangan main-main loh. Ini at stake nih, ini kalau sampai menjadi systemic risk, ya, I'm not expecting, ya, tapi it can happen. Kabur Mbak, investor semuanya dan udah terbukti ya. Karena kembali lagi masalah trust itu matter. Pertama adalah legal frameworknya, apakah itu tepat? Ya kan. Yang kedua manpowernya. Ya kan? Yang pertama institusinya, yang kedua manpowernya. Manpower pertama dia harus punya expertise. Yang kedua dia harus punya integrity. Ya kan? Yang ketiga apakah dia punya flavor politik atau tidak. Selera politik tertentu. Saya tambahkan Ferry ya. Jadi dalam undang-undang itu disebut juga bahwa profesional pengelola itu betul-betul memang diharapkan sebagai kedepannya. Sebagai pengelola. Dan termasuk juga merekrut misalnya para profesional asing, ekspat juga untuk masuk mengelola. Jadi seperti layaknya kalau misalnya kita lihat structure-nya Temasek,
itu kan memang board of advisory-nya itu terdiri atas para mantan CEO global ya, duduk di sana. Jadi kalau saya kira kalau Danantara juga nanti akan terbang ke sana, memang harus terbuka juga. Kemungkinan kita merekrut profesional, bukan hanya lokal, tapi juga profesional asing. Atau ini mungkin baru awal-awal aja ya? Iya, saya kira begitu. Ya. Ya begini, ini menjawab yang tadi mengenai masalah dualisme itu. Jadi gini, manpower. Kita bahas bicara. manpower nanti nih di segmen berikutnya. Nah, ya, ini ini soalnya kan soal tadi dasar singgung hukumnya dulu. manpower di dasar. Iya. Nanti soal manpower, soal rekam jejak nanti kita bahas di segmen berikutnya. Tapi saya mau kasih kesempatan dulu ke Almas ya. Soal dasar hukum ini ICW Indonesia Corruption Watch memberikan catatan kritis soal dasar hukum ataupun payung hukum Danantara yang dalam tanda kutip diduga bermasalah. Ini maksudnya gimana? Ya, sebetulnya kalau melihat Danantara memang kita sekarang ini membutuhkan satu kekuatan ekonomi baru. Ada program-program ambisius presiden, ada kewajiban konstitusional seperti misalnya pendidikan bebas biaya dan segala macam yang itu butuh anggaran yang luar biasa besar dan kita rasanya tidak bisa juga untuk membebankan semua kekayaan atau penerimaan negara itu dari sektor sumber daya alam misalnya eksploitasi dan sebagainya. Tetapi kalau tadi pertanyaan Rifana terkait kenapa kemudian publik itu menyampaikan kritik yang luar biasa besar dan juga skeptis menyambut Danantara, yang paling dasar itu menurut kami Mbak Rifana adalah revisi dari Undang-Undang BUMN itu sendiri. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan regulasi itu kan seharusnya terbuka ya kepada publik. Namanya saja undang-undang, jadi membuatnya harusnya ngundang-undang. Publik tahu bagaimana draft undang-undangnya, naskah akademiknya apa, kalau ada di dalamnya misalnya pergeseran definisi BUMN itu sendiri, apa sih sebetulnya histori sehingga BUMN itu direvisi begitu definisinya dan sebagainya, termasuk pembentukan Danantara. Nah di sini pertanyaannya adalah ketika sudah diketok palu, sudah dibahas di DPR, publik kita pegang nggak draft undang-undangnya? Saat itu 4 Februari 2025, saya rasa kita yang ada di masyarakat sipil sama seperti Rifana ya, bahwa kita sangat sulit untuk mendapatkan draftnya. Kita coba tanya ke sana kemari ya tidak ada draftnya. Padahal di DPR itu sudah disetujui begitu. Jangankan draft, ya jadi kalau kita mempertanyakan jangankan naskah akademiknya, draft revisi undang-undangnya saja tidak ada. Jadi seharusnya perdebatan yang tadi disampaikan antara pengambil kebijakan, pengamat BUMN, kemudian pengamat ekonomi, ini bukan sekarang, tapi kemarin ketika undang-undang ini direvisi, digodok antara pemerintah dengan DPR. Sehingga apa catatan-catatan kritis, apa yang perlu diwaspadai dari pembentukan Danantara, itu kita perdebatkan kemarin, bukan sekarang ketika undang-undangnya sudah disahkan, sudah direvisi, dan Danantaranya sudah ada, kemudian juga banyak pos-pos anggaran negara di efisiensi begitu ya, mau pengeluaran sebagian besarnya dari BA Bun dan sebagainya, kita tidak bisa menutup mata bahwa komponen-komponen bahkan untuk di sektor pelayanan dasar itu terkena imbas dari efisiensi. Nah di sini kemudian yang membuat kita seharusnya juga memaklumi ketika publik mempertanyakan, bersikap kritis dan skeptis mempertanyakan soal Danantara, karena publik ikut berkorban akhirnya. Kalau kita bicara soal efisiensi Mbak Rifana di sektor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ini kan juga terkena pangkasan anggaran. Kurang lebih sekitar 8 triliun kalau saya tidak salah. Ini kasihan sektor pendidikan sebetulnya. Kalau kami bilang itu ini kena begal 3 kali. Satu, kena begal karena kalau di undang-undang kan seharusnya 20% APBN kita dan APBD seharusnya ini diprioritaskan untuk digunakan untuk fungsi pendidikan. Tapi kalau kita lihat di fungsi anggaran pendidikan belakangan waktu ini, bertahun-tahun ke belakang sebetulnya, untuk postur anggaran pendidikan itu banyak sekali pos-pos anggaran yang dimasukkan, diklaim sebagai anggaran fungsi pendidikan. Padahal sebetulnya tidak ada relevansi langsungnya begitu. Udah diklarifikasi. Masalah efisiensi daripada pendidikan itu tidak ada kaitan. Karena gini, efisiensi anggaran daripada pendidikan ini yang diefisiensikan itu program-program apa? Iya, termasuk makan bergizi gratis. Nah, ini yang saya bilang begal yang kedua Mbak Rifana. Karena akhirnya kalau kita bandingkan dari APBN 2024 ke APBN 2025, ini kan seolah-olah anggaran pendidikan naik. Tapi kalau kita cermati lebih dalam di situ, ya kenaikannya itu karena anggaran untuk makan bergizi gratis masuk diklaim sebagai anggaran pendidikan. Kalau kita coba keluarkan itu, ya anggarannya kemudian turun. Bukan, makanan MBG itu tidak masuk dalam anggaran pendidikan. Itu clear. Tetapi perbaikan sekolah, terus kemudian sekolah untuk pendidikan dan segala macam, itu adalah anggaran pendidikan. Coba nanti kita bisa cek jadi ya kita sama-sama. Jadi kalau yang kemarin mengenai masalah
anggaran-anggaran tukin dan segala macam yang kemarin diributkan, itu sebenarnya anggaran yang tidak dimasukkan oleh menteri yang dulu masalah ini. Tapi ini akan dikembalikan bahwa itu masih akan direkonstruksi lagi ya. Rekonstruksi lagi. Itu nggak akan kebidikan tidak akan kita utak-atik. Jadi ada ingin mengatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang BUMN sebagai payung hukumnya Danantara ini diam-diam begitu ya. Jadi publik ya terima jadi aja begitu. Kita berdebat ketika undang-undangnya sudah disahkan. Ini yang sangat disayangkan. Seharusnya kita juga kritiknya tidak hanya kepada pemerintah ya, tetapi kepada DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Seharusnya ketika membahas revisi undang-undang ya draftnya dipublikasikan dan itu sudah jelas ada di pasal 88 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di situ harus dipublikasikan, diinformasikan baik secara elektronik baik secara cetak begitu. Jadi itu yang sangat disayangkan yang paling mendasar. Jadi gini, Undang-Undang BUMN itu sebenarnya sudah dibahas pada periode 2024 dan itu adalah kalau kita lihat sekarang ini adalah carry over dari 2024. Jadi kita harus kembali kepada 2024. Karena apa? Karena DIM yang dikirimkan oleh DPR ke pemerintah itu dilakukan pada bulan September. Itu boleh dicek. Jadi permasalahan ini kan permasalahan yang memang kita kemarin mungkin masyarakat tidak melihat mengenai masalah seksinya bagaimana Undang-Undang BUMN ini akan direvisi. Sekarang saja pada saat ini muncul karena dengan Danantara maka semuanya melihat itu seperti apa. Tapi pembahasannya kemarin memang Mbak Rifana sulit untuk pembahasan itu sudah dilakukan pada saat periode lalu oleh Komisi 6. Ya Pak ya? Kalau disebut September 2024 ya itu justru seharusnya sekarang kita tidak kesulitan mencari draft revisi Undang-Undang BUMN. September 2024 sekarang presidennya saja sudah berbeda Pak. 2 tahun lalu ya, isu mengenai perubahan Undang-Undang 19 2003 tentang BUMN kan sudah dijalankan di DPR. Bahkan saya kira juga waktu itu mengundang banyak sekali narasumber untuk masuk. Jadi ini saya kira memang sudah yang ketiga dan memang kebetulan konten yang paling penting saya kira saat ini ya di undang-undang perubahan yang ketiga ini adalah memang soal BP Danantara. Nah itu yang mungkin tadi disampaikan ya beberapa hal kaitan dengan soal ini mungkin tidak terlalu cukup waktu ya untuk sosialisasi. Tapi yang lain, konten yang lain saya kira itu sudah didiskusikan bahkan dalam 2 tahun terakhir ya, di DPR soal itu. Oke baik, silakan Almas. Ya kalau tadi disebut sudah dibahas sejak lama ya September 2024 ya seharusnya bahkan sebelum-sebelumnya ya seharusnya tidak sulit untuk kita dapat draft yang terbaru. Kalau bilang tadi September 2024 apalagi sebelum-sebelumnya presidennya saja ganti gitu. Jadi ya seharusnya kalau ada update di dalam draft revisi undang-undang itu ya di-share ke masyarakat sehingga tadi perdebatan-perdebatan yang penting ini itu dibahasnya sebelum undang-undang ini ditandatangani. Itu yang dibilang sama ICW cacat formil di situ pembahasannya. Karena tidak sesuai dengan pasal 88 Undang-Undang Pembentukan Peraturan. ICW akan mengajukan gugatan nggak ke MK? Nah ini kita sedang mendiskusikan ya, karena ya itu tadi nanti banyak juga celahnya sudah dibahas dan mengundang yang disebut Bapak tadi ya, para ahli sebelum-sebelumnya, sama seperti revisi Undang-Undang KPK sebetulnya. Dan sebetulnya pembahasan undang-undang yang tertutup ini ya bukan baru-baru ini saja. Kalau kita merujuk ke beberapa tahun belakangan ya cukup banyak undang-undang yang kemudian dibahas dengan sangat tertutup kepada publik atau bahkan teman-teman jurnalis. Baik, setelah ini kita akan masuk lebih dalam terkait sosok-sosok yang duduk di pucuk pimpinan tertinggi BPI Danantara, apakah mereka memang orang-orang yang mumpuni, punya rekam jejak dan punya integritas tadi, atau mereka memang adalah orang-orang yang best among the worst hari ini untuk bisa take off Danantara. Jadi mungkin nanti ke depannya bisa masuk orang-orang lain ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.